Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhfaril Nurpalah. NIM saya 2019-30-112 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana skematik dari inframerah konvensional untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah peralatan terapi. Langsung saja, ini bentuk skematiknya yang telah dibuat. Di sini terdapat berbagai macam komponen. Di sini ada PLN sebagai tegangan sumbernya, lalu ada saklar yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan tegangan dari PLN. Di saklar ini terdapat 3 pin. Yang pin pertama yaitu untuk mendapatkan fasa dari PLN, pin kedua untuk mendapatkan netralnya, dan pin ketiga sebagai output fasanya. Lalu selanjutnya ada komponen dimmer. Dimmer AC di sini digunakan untuk mengatur daya dari PLN ke lampu inframerah ini. Di dimmer sendiri terdapat 4 pin. Pin kaki 1 untuk fasanya, lalu pin kedua untuk inputan netralnya, dan pin ketiga untuk output netral, dan pin keempat untuk output fasanya. Lalu di sini ada timer. Timer di sini berguna untuk men-setting waktu berapa lama lampu inframerah ini akan beroperasi. Di timer ini ada 8 pin, untuk pin 1 dan 8 sebagai COM, pin 2 dan 7 sebagai coil, pin 3 dan 6 NO, dan 4 dan 5 sebagai NC-nya. Lalu ada sensor jarak. Sensor jarak di sini berguna untuk mendeteksi jarak dari objek ke lampu inframerah. Di sensor jarak ada 3 pin, yaitu pin 1 sebagai fasa, pin 2 sebagai netralnya, dan pin 3 sebagai outputannya. Lalu ada termostat. Termostat di sini sebagai mendeteksi ataupun setting suhu agar tidak melebihi suhu yang digunakan untuk terapi inframerah ini. Di termostat sendiri ada 5 pin. Pin pertama yaitu inputan netral, pin kedua untuk fasanya, lalu ketiga ada fasa outputannya, pin 4 outputan netralnya, lalu pin kelima sebagai sensor suhunya. Lalu di sini ada fitting lampu atau bisa disebut dengan inframerahnya berada di sini. Lalu ada buzzer. Buzzer di sini digunakan sebagai penanda apabila timer sudah berhenti, maka buzzer akan berbunyi. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana skematiknya. PLN. Kaki 1 PLN akan dihubungkan ke kaki 1 saklar sebagai hubungan fasa sambungan fasanya. Lalu kaki 2 PLN akan dihubungkan ke kaki 2 saklar untuk netralnya, dan kaki 3 netral ini dan dari kaki 3 saklar akan mendapatkan outputan fasa yang akan dihubungkan ke rangkaian dimmer, dihubungkan ke kaki 1 rangkaian dimmer. Lalu di dimmer ini bukan hanya fasanya, namun juga ada netralnya. Netralnya diambil dari sumber PLN. Lalu untuk outputannya, kaki 3 ini sebagai outputan netral yang akan dilanjutkan ke timer, dan kaki 4-nya sebagai fasanya. Selanjutnya pada rangkaian timer, kaki 1 mendapatkan netral dari outputan kaki 3 di dimmer, kaki 2 nya juga mendapatkan netral dari kaki 2 di dimmer. Untuk
kaki 8 ini mendapatkan fasa dari kaki 4 di dimer. Lalu selanjutnya ke sensor jarak. Di sensor jarak ini kaki 1 mendapatkan tegangan dari kaki 7 di timer dan mendapatkan netral dari rangkaian di dimer. Dan untuk outputannya akan dilanjutkan menuju relay yang digunakan sebagai pengaman. Dari relay ini juga akan dihubungkan menuju ke termostat. Dari termostat ini berguna sebagai pemutus atau pemutus tegangan apabila suhu sudah melebihi batas settingan. Apabila suhu sudah melebihi batas settingannya, maka termostat akan memutus tegangan yang menyebabkan inframerah akan berhenti. Lalu selanjutnya ke cara kerjanya. Dari cara kerjanya, pertama kita sambungkan dulu alat ke sumber tegangan atau PLN. Lalu kita tekan tombol on di saklar supaya mendapatkan tegangan dari PLN ini. Lalu apabila saklar tekan off, maka sistem tidak akan bekerja atau tidak dapat mengalirkan tegangan ke rangkaian yang lainnya. Lalu untuk syarat supaya lampu inframerah ini bisa bekerja, ada beberapa syarat. Yang pertama, dimer ini tidak di posisi 0 ataupun tidak sama dengan 0, maka harus lebih dari 0 supaya bisa bekerja. Lalu pada sensor jarak ini harus bisa mendeteksi dari objek ke lampu itu lebih dari 30 cm. Apabila masih kurang dari 30 cm, maka sensor jarak tidak akan bekerja. Lalu selanjutnya ke termostat. Di termostat ini, apabila suhu di sekitar lampu inframerah tidak sesuai dengan settingan suhunya atau melebihi settingan suhunya, maka termostat akan memutus tegangannya, dan apabila masih kurang, dia akan tetap mengalirkan tegangan dan lampu inframerah ini akan bekerja. Lalu di timer, apabila timer sudah disetting dan bekerja, maka inframerah ini bisa menyala, dan apabila timer ini sudah berhenti atau sudah mati, maka buzzer ini akan menyala sebagai penanda bahwa operasi dari terapi inframerah ini sudah berhenti dan lampu inframerah akan mati. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.